A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat kalau ayat ini tidak dibacakan. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti banyak orang agamanya Islam ngakunya, tapi matinya belum tentu Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan sedang berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan lagi berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Tapi yang sangat dikhawatirkan kita mati padahal baru beberapa saat kita habis makan barang haram. Contoh jangki marah Pak, jangki marah. Siapa suruh undang kak? Ya marah. Anak sekolah buru-buru pergi sekolah. Anak SMP melanggar rambu lalu lintas. Dilihat sama polisi. Kejar. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Nah ini pasalnya ini 250.000. Nggak ada uangku Pak. Ya aku beda dompetmu 50 ji. Ambil mau itu 10.000, mari 40. Pacetongi. Uang anak sekolah nak ambil. Nah itu anak sekolah kalau uangnya di bapak nak curi. Mestinya yang baik telepon orang tuanya. Ini anak bapak belum cukup umur bawa motor. Kalau dia belum bawa motor tidak matang, belum bagus dia punya keadaan jiwa dan pikirannya, bapak tidak sayang anaknya tapi membunuh anaknya secara tidak langsung. Itu yang bagus, yang diminta uang. Baru pergi makan coto. Makan coto 2,18. 2 mangkok coto 18 ketupat. Karena ketupat aja gratis. Pas keluar dari warung sempoyongan ditabrak motor. Pak! Mati. Mati kafir ini orang. Kenapa? Ada wan sogok dalam perutnya. Nauzubillah min dzalik. Itulah sebabnya tiap Jumat kita diingatkan. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Yang bisa menyebabkan kita mati kafir adalah makanan yang haram. Nauzubillah min dzalik. Wa qala idan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Kapolres Kota Bau-Bau beserta Ibu, Bapak Dandim, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Bapak Sekda Kabupaten Buton Tengah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf saya tidak bisa sebut nama tak satu demi satu, selain kasih habis waktu juga karena saya tidak tahu semua nama tak. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, suatu ketika di Madinah sangat panas. Itu Madinah Pak, kalau panas panas betul, kalau dingin dingin betul. Begitu panasnya, hampir tidak ada orang yang keluar di rumah. Mereka semua bersembunyi di rumahnya, takut sengatan matahari. Dalam keadaan panas itu tiba-tiba keluar rumah seorang manusia,
berlari-lari kecil menuju ke masjid. Tak lain adalah Umar bin Khattab. Sampai di masjid beliau duduk-duduk berzikir. Selang beberapa saat keluar rumah lagi seorang manusia, juga lari-lari kecil dari rumahnya ke masjid. Kenapa? Takut sengat matahari. Sama kita kalau panas Pak kan buru-buru. Juga menuju ke masjid. Tak lain adalah Abu Bakar Siddiq. Sampai di masjid Abu Bakar bertanya kepada Umar, Umar, tidak biasanya kulihat kau di masjid siang-siang begini. Ada apa gerangan? Dia bilang, Umar, panas kak di rumah, lapar kak juga. Daripada cuma lapar panas di rumah, mending saya datang di masjid. Lapar, panas, dapat pahala. Dia bilang, Umar, kau juga kenapa kau siang-siang begini ada di sini? Barusan saya dapat siang begini ada kau di masjid. Nah bilang Abu Bakar, sama dong. Saya juga panas kak di rumah, tidak ada kipas angin. Panas lapar, maka saya datang. Oh baiklah. Dua orang ini duduk-duduk masjid sambil zikir-zikir. Selang beberapa saat keluar rumah seorang manusia pilihan. Tidak lari, tidak takut sengatan matahari, jalannya santai saja. Kemana beliau jalan, di atasnya ada awan. Kakinya melangkah ke kiri, awan ke kiri. Kakinya melangkah ke kanan, awan ke kanan. Tidak disentuh secara langsung oleh sinar matahari. Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Menuju ke masjid juga. Sampai di masjid dilihat sahabat pilihannya. Ada tuh ini sahabatku dua. Nabi lalu bertanya, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya orang Islam. Lengkap, ikhlas, sempurna. Biasanya kalau kita salam tidak ikhlas, tidak sempurna. Waalaikumsalam. Jangan ketawa, serius kayak ini. Coba maki kalau kita terima telepon. La salam, ya salam. Apa artinya itu salam? Pada cing capo. Perbaiki. Salam itu doa. Assalamualaikum. Semoga keselamatan bagimu. Warahmatullahi, rahmat Allah menyertaimu. Wabarakatuh, berkah Allah meliputimu. 3 doa di dalamnya. Masa orang doakan baik-baik 3 lalu kita Islam. Perbaiki. Jangan lebih parah lagi ada mahasiswaku. Saya turun dari mobil, Nabi bilang saja, Pak, aswabar. Apa segitu aswabar? Dia tidak gaul dah ini bapak. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMS kapan? Ada juga Nabi bilang saja Assalamualaikum. Jangan ringkas-ringkas sih bos. Coba suatu ketika Nabi lagi duduk-duduk, datang sahabat. Assalamualaikum. Nabi menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahalanya 10. Karena bilang saja Assalamualaikum. Datang yang kedua, lebih panjang lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi menjawab, 20 pahalanya. Yang ketiga datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa ridwana, 30 pahalanya. Jadi Bu, kalau tidak bisa kita hajud, tidak bisa kita puasa Senin Kamis, tidak bisa kita darus setiap hari, maka perbanyak amal setiap ketemu ke orang, kasih lengkap salam tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang Islam jamak ganti selamat pagi. Biar metoni mereka yang pakai selamat pagi. Inilah Bhinneka Tunggal Ika. Yang Assalamualaikum. Yang non muslim selamat pagi. Silahkan. Jamak kita orang Islam doakan orang selamat pagi saja. Kalau orang didoakan selamat pagi Ustaz, itu artinya Bapak doakan saya selamat pagi. Soal siang tak berarti beca urusan Ustaz. Itu namanya selamat pagi. Doakan orang jangan setengah-setengah bos. Sudah? Nah, sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurnakan. Mulai besok ketemu sesama polisi. Setelah hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berkahnya itu khutbah. Ada berkahnya ceramah ini malam. Dan sampai sebulan ceramah, bagaimana ceramahnya? Hebat, jago memang itu Ustaz. Apa Nabi bilang? Saya lupa nih. Hancur saya ceramah 1 jam dan lupa aja. Sudah ya? Nah, sudah. Nabi bertanya, saudaraku siang begini kok ada di masjid? Nggak biasa, ada apa? Umar menjawab, kami lapar ya Rasul, panas juga di rumah, namanya musim panas, panas ini betul-betul di rumah. Maka kami datang di masjid. Panas, lapar, tapi dapat pahala. Nabi, oh bagus. Bertanya Umar, Anda juga ya Rasul, baru kami dapat siang-siang begini, ada apa datang ke masjid? Dia bilang Nabi, sama, saya juga kepanasan dan lapar, maka saya datang ke sini. Begitu, iya mereka bertiga manusia pilihan ini duduk-duduk. Selang beberapa saat Umar punya usul. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari ini orang kayanya Madinah. Hebatnya dia kaya, dermawan, kaya, suka bantu orang. Tidak seperti sebagian di Indonesia, kaya, pelit, serakah. Nah bilang orang dari kampungku, kiri galak paku jambatan. Mengerti kok dek? Orang Buton tahu juga ini ya. Kabuton itu rupanya kepanjangannya Bugis Tonji. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, Abu Ayyub ini kaya tapi suka bantu orang. Maka datanglah 3 manusia ini ke rumah Abu Ayyub. Sampai di rumah Abu Ayyub, Nabi cakap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahibul bait. Salam, tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian baru ada jawaban. Dan siapa yang menjawabnya? Istri Abu Ayyub Al-Ansari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka pintu. Ya Rasulullah, berkah kami didatangi Rasul. Ya Rasul, masuki rumah. Nabi bilang, mana suamimu? Baru saja keluar. Tapi sebentar ya Rasul, masuk lagi dulu sambil tunggu. Kata Nabi, haram hukumnya kami masuk ke rumahmu tanpa izin dari suamimu. Ibu-ibu ini, dengar baik-baik. Haram hukumnya memasukkan laki-laki lain tanpa izin suami. Apalagi kasihan suami tak polisi, jarang di rumah. Pergi pagi, pulang pagi. Nah kalau ibu tidak jujur, begitu suami tak pergi, kita telepon minta mengesai mata. Datang mau kopi gini tugas suamiku, cepat kok. Hancur tong ini ibu ini. Ada begitu di sini? Nggak ada, saya yakin lah, nggak ada. Bu, mau jadi istri yang soleha? Oleh-oleh bu. Gampang sekali jadi istri yang soleha bu. Rumusnya Rena. Catat ibu. R-E-N-A-H. Rena. Apa itu Rena? R. Ramah. Istri yang soleha bertutur kata yang sopan dan santun kepada suaminya. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dia jawab suaminya, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Dia bilang istrinya, tahu suamiku gagahnya hari ini. Langsung dia bilang suaminya, berarti saya jelek kelarin. Ini juga suami tidak tahu dipuji. Bu, ibu, jadi istri yang soleha itu tutur kata yang sopan sama suami. Tabe kidaeng kita jika kanda. Kalau itu yang baik, saya nurut sebagai makmum. Kita kan imam dalam rumah tangga. Enaknya kita jadi suami kalau istri kita sopan begini. Bicara sama suaminya tidak pernah keras suaranya. Kenapa kita tahu ibu? Coba dia bilang orang itu beda kalau istri polisi. Polisi suaminya kapolsek, istrinya kapolres. Itu beda begitu.
Dia bilang, temanku, tidak ada itu polisi yang tidak takut sama istrinya. Pasti semua takut betul ke sama istri, apa? Ada di sini orang takut sama istrinya. Berhenti jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Nah, gaji tiap bulan diambil, semua masuk rekeningnya, dicicilkan rumah, dibayarkan mobil, dibagikan baju, seleranya semua dipenuhi, nikahnya semua kita belikan, baru kita takut sama dia. Bagaimana ceritanya? Yang kita kasih hidup ki. Bilang orang, berarti Ustaz tidak takut sama istri. Ngapain saya takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Bu, sopan bicara sama suami, Bu. Ya, biar ibu hitam jidatnya gara-gara sholat, tiap malam ibu tahajud, tapi suami kita kasar, bicara kasar. Percaya ke Bu, ridha seorang istri itu ada